Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi atana wahidiyati bifadli Rabbina walhamdulillahi sholatu wassalam alaika wal ali ya khairul anam. Rabbun karim wa anta dzu khulqin azim. Fasfa'lana 'indal karim. Ya ayyuhal ghawthu salamullah alaika rabbini biiznillah wanzur ilayya sayyidi binadro musilatil hadratil aliyah amma ba'du. Hadratan mukarramun, para alim ulama, para kiai, wabil khusus dari Dewan Pimpinan maupun Majelis Tahkim Penyiar Sholawat Wahidiyah wilayah Jawa Timur Romo Kiai Mustafa maupun dari Dewan Pimpinan Cabang Kabupaten Magetan yang saya taati, kepada Bapak pejabat yang hadir yang saya muliakan, hadirin wal hadirat minal muslimin wal muslimat, wabil khusus anak-anak remaja yang kalian adalah merupakan pejuang di masa datang yang saya cintai. Untuk memanfaatkan waktu yang ada mengenai uraian tasyakur serta sanjungan sholawat dan salam, saya makmum di belakang Ananda, penata acara yang saya taati. Semoga pertemuan kita dalam acara mujahadah rudu sana serta doa bersama untuk keselamatan bangsa dan negara demi terciptanya persatuan dan kesatuan ini benar-benar diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga persatuan dan kesatuan ini merupakan modal emas untuk membangun bangsa ini kembali ke dalam kejayaan akhlakul karimah maupun kejayaan kasih sayang, kejayaan dari kemerdekaan, sehingga apa yang dicita-citakan oleh bangsa ini, baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur, benar-benar akan kita rasakan bersama di bumi tercinta ini. Hadirin yang saya muliakan, semuanya itu butuh proses. Ora gampang kaya balik no tangan, butuh proses. Kita ingat sejak dulu zaman kita, negara kita ini bangsanya santun. Bangsa ini penuh dengan adat ketimuran.
Tapi walaupun begitu, ingat 350 tahun dijajah itu. Ternyata sumbernya hanya satu. Tidak ada persatuan dan kesatuan. Terjadi sporadis ini ke kelompok-kelompok. Itu 350 tahun sebab tidak ada persatuan dan kesatuan, dijajah oleh penjajah. Baru muncul Budi Utomo, diteruskan dengan Sumpah Pemuda, maka terciptalah dengan rahmat Allah dan didengar dan didorongkan oleh keinginan luhur, maka bangsa kita ini akan merdeka. Saya ingat Iqra, bacalah, termasuk sejarah harus dibaca anak-anakku. Membaca sejarah ini penting. Bila persatuan kesatuan bangsa ini terkoyak, apa yang terjadi? Maka akan muncul penjajah baru di dalam bumi yang merdeka ini. Tapi sing jajah bukan manusianya lagi. Yang dijajah bukan bangsa dan negara, tapi yang dijajah adalah hati umatnya. Dijajah oleh penjajah yang tidak kasat mata. Dia menguasai hati manusia lebih kejam daripada penjajah bersenjata nuklir. Karena dia bersenjata dengan virus-virus iblis, yang mana bangsa ini yang sudah merdeka hidup dalam penjajahan rohani ini akan muncul. Dulu saya terkesan dengan demi persatuan, terciptanya persatuan dan kesatuan ini. Hadirin yang saya muliakan, suatu perjuangan itu ada endingnya, titik akhir. Termasuk Islam ini dipun perjuangaken karya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk semua perjuangan yang ada di dalam ajaran, di dalam agama ini, bikin duwe ending akhir. Ternyata semua ajaran, semua bimbingan, termasuk Kanjeng Nabi nggawa Islam dengan Al-Quran sebagai petunjuk, hudalinnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan, Al-Quran. Dengan sholat 5 waktu sampai haji, kabeh niku ana tujuan akhir. Begitu pula di dalam perjuangan wahidiyah, mesti ana tujuan akhir yang outputnya ini harus dirasakan oleh umat masyarakat. Berarti Kanjeng Nabi dawuh, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Dan yang terakhir, ternyata Kanjeng Nabi niku diutus ana ing muka bumi tujuane mung siji, nyempurnakno akhlak manusia supaya menjadi luhur. Dengan Al-Quran 30 juz, dengan ritual agama
sampai zikir kepada Allah iso ndadekno ati ayem tentrem tenang tujuane mek siji akhlakul karimah. Kalau begitu, sesuatu dikatakan itu manfaat, sesuatu dikatakan itu berhasil bila umat makhluk manusia yang ada ini terciptanya akhlak-akhlak yang luhur di tengah masyarakat, maka itulah ending atau hasil akhir dari perjuangan itu. Bagaimana kita sadar berbangsa? Bagaimana kita akan menjadi orang yang baik? Bagaimana bangsa ini akan terwujud persatuan dan kesatuan? Kalau kita sebagai objeknya yang diperjuangkan niki durung mampu untuk membenahi diri, padahal manusianya inilah sebagai penentu negara ini menjadi baik ataupun tidak. Mulane dunia niki ono perjuangan. Hadirin yang saya muliakan, mari kita koreksi sejauh ini. Lebih-lebih kula jenengan sebagai umat Islam, kula jenengan sebagai umat manusia. Ingat tuh, kalau nanti penjajah rohani mudun, padahal kita ini sudah merdeka ya, penjajah turun di bumi yang sudah merdeka, artinya sing dijajah itu jeruni. Yang dijajah itu adalah manusianya, bukan negara dan bangsanya. Maka disinilah tukul muncul sifat-sifat yang akan memporak-porandakan kehidupan Islam, bahkan kehidupan umat beragama ini. Luar terus diprediksi kali Kanjeng Nabi. La yabqa minal islami illa ismu. Nah, harus umat Islam podo dijajah karo dirinya sendiri. Karena musuhnya yang paling kuat adalah di awal dhewe. Kalau pengamal Wahidiyah sudah dijajah dengan dirinya sendiri. Islam sing gede kaya ngoten mawon, tidak tersisa kecuali hanya tinggal namanya. Otomane dengan pengamalan sholawat Wahidiyah, bila kita tidak kembali kepada bimbingan, tidak kembali kepada apa yang diajarkan, yang dibimbingkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan dibimbingkan oleh mu'alif sholawat Wahidiyah, mungkin perjuangan Wahidiyah hanya tinggal namanya saja. Moco mujahadah, tapi jiwanya, akhlaknya pengamal Wahidiyah tidak sesuai dengan akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya tadi terkesan banget dengan puisi rindu Rasul itu. Ternyata itu nanti akan terjadi, anak-anakku. Oleh karena itu harus kembali kepada apa yang dibimbingkan. Apalagi ini adalah merupakan bentuk bimbingan mental, bimbingan lahir dan batin. Gak cukup lahirnya saja, tapi terutama dalamnya. Ini yang harus kita perhatikan. Kalau Wahidiyahnya tidak hilang, selawatnya tidak hilang, sampai dino kiamat ora hilang, tapi akhlak-akhlak mu'alif yang ditanamkan di dalam jiwa pengamal ini sedikit demi sedikit terputus dan terkikis karena ada penjajah di dalam jiwa. Ini yang dikhawatirkan. Dan itu cumanya Wahidiyah gitu. Islam itu tinggal namanya.
selawate. Al-Quran itu bisa tinggal bacaannya saja. La yabqa minal Qur'ani illa darsuh. Sampai modern dari besok akhir zaman tidak tersisa Al-Quran kecuali hanya tinggal bacaannya. Ya mungkin wahid akan tinggal bacaannya. Ini yang kita pikirkan untuk perjuangan yang akan datang, karena kontribusi pengamal Wahidiyah untuk pembangunan bangsa dan negara ini sudah dirasakan karena di dalam bimbingan Wahidiyah yang diajarkan, yang dibimbingkan itu adalah merupakan bimbingan akhlakul karimah yang bersumber dari karakter berbasis ketuhanan, yang mana sing diolah selain lahir adalah batin di masyarakat. Kalau batin ini sing dibimbing. Sebab kanggo bangun bangsa ini tidak cukup dengan akal, Pak. Belum cukup. Ternyata dalam sejarah ini udah anak ya, banyak mahasiswanya. Ada dua pelajaran yang harus jenengan baca, anak-anakku. Iqra, baca itu sejarah itu. Jangan terjadi dengan perjuangan agung ini. Ternyata perjuangan Islam niku enten loro perjuangan sing kena kanggo pelajaran. Yaitu satu di zaman Bani Umayyah yang ada di Irak. Wah, insya Allah ada. Sing nomor loro terjadi di Andalusia. Andalusia itu di Spanyol. Kedua-duanya itu adalah pusat Islam yang terbesar saat itu. Bani Umayyah di Irak dan di Andalusia itu di Spanyol. Kedua-duanya itu memiliki kekuatan yang besar. Akhirnya diuji oleh Allah. Iqra, baca itu sejarah. Bani Umayyah diserang oleh Tartar, Halagu itu pimpinannya. Terjadi perang besar. Ya kalah karena saat itu menghentikan ritual batin, lahirnya hanya sepotong-potong, tidak semaju di Andalusia, sehingga kalah. Bareng kalah, tumpuan ribuan mayat syuhada Islam ditepuk sambil bertepuk dada. Islam akan hancur hari ini. Kitab-kitabnya dibakar, umat Islam dihabiskan di daerah Irak, habis. Satu sisi di Spanyol itu umat Islam luar biasa, masjid mewah peradabannya, tapi terpengaruh dengan kemewahan, terpengaruh dengan kepentingan. Setiap umat di sana punya kepentingan dewi-dewi. Tokoh-tokoh agamanya nggak tahu kepentingan apa moral, apa kepentingan fulus, Allah alam. Yang jelas banyak kepentingan. Terjadi perang, kalah. Dari dua kelompok Islam ini sudah habis. Sampai sekarang di Andalusia masjid digawe gereja, dibuat atas rekreasi religi itu. Tidak akan muncul di Spanyol, bahkan di Barcelona tidak muncul Islam. Tapi di Irak Halagu yang betul-betul menguasai, membakar kitab-kitab muncul, karena di saat itu boleh kitab dibakar, boleh Islam dijatuhkan,
tapi penjajah tidak bisa mengalahkan iman umat di zaman itu. Krono ing zaman itu walaupun kalah masih muncul kekuatan rohani, kekuatan mujahadah yang disebut zawiyah muncul di daerah. Maka dibangunlah kekuatan jiwa walaupun dari kelompok kecil. Inilah sumber pertolongan Gusti Allah. Karena sudah hancur hangus, maka muncul sampai sekarang menjadi negara Islam dan menjadi negara besar yang ada di Irak. Ya, sampai sekarang itu Irak jadi negara Islam. Disinilah anak-anakku, ternyata perjuangan ini tidak semulus apa yang kita perhatikan. Ternyata perjuangan itu butuh power yang agung. Belum bemperi. Boleh kowe jenengan sampean sing ndelok jadah gak duwe bemperi lah, bilah sing asli. Dari iblis, kamu akan saya permainkan. Tapi saya kan sudah bilang-bilang, Pak. Saya ingat gawe bahayai. Wahai pengamal, ingat ru'yatul qurbi bughdun. Begitu. Itu dari alif. Memandang dirinya wis iso ngetapno lillah billah. Memandang dirinya aku dijangkau Rasulullah budun adoh kowe. Bila tak kabur, awas. Merasa dekat kepada Allah, budun jauh. Ru'yatul qurbi budun. Jadi disinilah permasalahan. Kalau Islam suatu saat tinggal namanya, boleh jadi Wahidiyah hanya tinggal namanya, karena pengamal seperti saya sing koyo ini tidak mampu untuk mengendalikan diri kita sehingga merasa apa yang ada di hati kita sudah merasa benar, merasa dekat, tidak merasa rendah di hadapan Yang Maha Kuasa. Karena itu anak-anakku, saya sangat salut, sangat merasakan dari Nunsewu puisi. Alangkah indahnya ya kalau puisi itu betul-betul dirasakan oleh saya dan panjenengan semuanya. Kerinduan itu adalah kerinduan yang benar-benar ya. Begitu kita panggil ya Sayyidi ya Rasulullah, hati jatuh ya Rasulullah. Ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Allah, perjuangan jenengan. Masya Allah. Tapi mengapa kita tidak mampu untuk rahasianya? Karena di dalam manusia jerunya awak dan jenengan hadirin dia musuh kakak yang membuat kita jadi munafik nih, apa nih, yang membuat kulo lillah bila itu palsu, tidak murni, itu karena musuh apa nih. Bukan disebut palsu di mana Pak? Iya. Besok ini asli ini lah sakaratul maut. Kurang jenengan itu urip ini hanya sekali loh Pak. Hanya sekali, tidak ada ulangan. Dan ujungnya terakhir sakaratul maut. Jadi sakaratul maut itu terjadi hanya sekali, mungkisan, tidak ada ulangan. Kalau menang, ya bahagia selama-lamanya. Tapi kalau kalah, ya rusak, hancur, selawas-lawas sih. Dan bila kau jenengan palsu, kayak kuda tadi, masuk bila kau ini, tidak ada ujung akhlak yang akarimah itu berarti palsu ya. Orang yang
Yang lila-bila sungguh-sungguh itu lesannya itu mesti terbentuk kekuatan rohani yang hebat. Dan ini yang menang. Makanya lila-bila li rasul itu disiarkan oleh pengamal wahid dia ke penjuru alam balik jami alam, karena ini untuk memperjuangkan kula jenengan kabeh. Tapi lek palsu ya Pak. Kalau dicopot memori ini soalnya cuma iling Gusti Allah, iling awake dhewe gak bisa. Satu hukum roh yang terpakai. Maka bila yang asli yang akan menang. Yang palsu produk akal ini tidak mampu, harus produk roh, produk jiwa. Mulai disimpeksi di jiwa ini. Supaya bila bersemayam di dalam dada yang paling dalam, yang suci. Ternyata adalah apa sih bila gak bisa melebu nang hati. Ngerti ya, sampai mau belum minum. Bismillahirrahmanirrahim. Saya minum lillah billah li rasul aku ngombe karena Allah sing gerakno Allah. Terus mlebu ngombe apa iku lillah billah. Tuh iku definisi sing jalan waca kula tenan. Niat ngombe karena Allah, ya niati, tapi ketika mlebu itu loh. Lillah billah itu rasa. Ajaran itu rasa, eling itu rasa. Kalau di jeruknya hati jangan ngomong apa. Dia menurut mbah kula jenengan kabeh. Lah mungsu papat niki koyo dulu nanding di melok, lunga haji melok, berjuang melok, ikut saja. Siji papat maulid koyo dulur nanding diikut akhirnya koyo dulur padahal musuh. Siapa satu atau dulur siji kalau papat mau siji jenenge Amaroh wape duwe paruran duwe kula duwe ojo maneh kula. Nabi pun memiliki Amaroh, cuma iso dipun tundukaken apa bener. Ya Amaroh niki senengane njaluk enak kepenak, njaluk elek tok niku Amaroh. Gene ono di jero di bodho iki kuwabe duwe. Bapak Ustaz Rudi enggak ada, cuma kula. Nabi pun diparingi, cuma iso ngalahno apa mboten. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la ammaratum bisu. Sampai Nabi Yusuf ngomong, saya tidak membiarkan dulurku sing ono jroning awakku jenenge Amaroh, innan nafsa la ammaratum bisu. Kalau dulur Amaroh iku senengane ngajak elek. Pokok segala sesuatu sing ngajak elek iku jenenge Amaroh. Jenengan enggak ada Bu. Bapak enggak ada, kabeh enggak ada. Lu pengamal wakil dia kok majelis taklim ono di pusat itu mungkin enggak ada. Cuma iso ngalahno apa mboten, ngoten to. Lek gak iso ngalahno, masih belum majelis taklim yo. Ya Amaroh kan maksudnya. Yang membuat orang susah, yang membuat orang tidak baik. Siji jenenge Amaroh. Sing nomor loro ono mana dulu di jero ati iki. Jenenge orang Jawa nyebut aluama. Aluama. Semuanya juk menang mana itu. Andekan lu pada rebutan jaluk menang. Jaluk akeh.
Pokok intinya mementingkan diri, ego dengan kepentingan awake dhewe niku jenenge lawama. Jenengan kan gak ada loh. Semua itu punya lawama. Sing nomor 3 ana maneh jenenge Sufia. Kabeh duwe. Gene ana ing jerone ati. Wong Jawa nyebut Sufia. Nanti dia dijak ini. Tapi walaupun dulur Sufia ki lek kalah karo Amaroh, iki ngenes Pak Ibu dodone. Sehingga hati ini senantiasa bergetar, hati ini semakin terasa merasa sehingga enggak suatu susah terus. Jadi terus nang akhirnya hati ini bengkak. Menurut dokter akhirnya didelok bengkak, ibu sakit liver, bapak sakit liver, obat oleh lek hati ini gak didandani tetap loro nih. Mulai kali susah itu tenang. Kok susah karena kena pengaruh dari Amaroh dan lawama. Kabeh duwe. Sing nomor 4 dulur kula jenengan jenenge Mutmainnah. Mutmainnah ini bagus. Semua itu dibekali oleh Allah. Sing disebut mutmainnah mesti ono karena fitrah. Tenang. Karena fitrah gawane menungso mutmainnah. Mulane lek ono menungso api kok iso njogo ketenangan jiwa. Tapi yang kalah karo Amaroh, karo lawama, maka nafsu yang mestinya mutmainnah yang ada di jantung sebagai sinyalnya, maka mutmainnah ini akan kalah. Karena kalah karo sifat-sifat sing malmumah. Mulai orang-orang toriko membersihkan jiwa dari nafsu sifat-sifat sing mazmumah sing disebut taholi. Itu toriko. Sajane menungso ku apik. Sajane menungso ku duwe sifat kasih sayang. Wong jenenge menungso. Jadi menungso itu dua sifat rukun, punya rasa persatuan. Tapi karena adanya sifat-sifat sing mazmumah menguasai jiwa manusia, inilah manusia sing bungku sing menungso, tapi menungso gak kenal karo menungsane karena kalah karo sifat mazmumah. Mulane kok cara ulama toriko iki diberseni dari sifat-sifat yang tidak terpuji mazmumah niku jenenge at-taholli. Wahidiyah tazkiyatun nafsi diberseni aniroda wali wajibatun krono wajib lek kepingin dadi apik sifat iku kudu diresiki. Bagaimana manusia menjadi santun? Tapi yang paling boten tebak berseni hati ngamal wali aku gak bersih lah inilah mungkin salah metode, gak cocok karo metode singgawi metode singgawi obat alati gini ku gak cocok karo singgawi gini ku mu'alif sholawat wahid dia itu apa? Sapa wong sing kenal karo dulure papat dari Amaroh, karo sing aja elek, karo kepentingan, karo kesucian, karo sing mutmainnah. Orang-orang kita mbah-mbah kita ini nyebut sapa wong sing kenal dulure papat, monggo dia kenal karo 5 badan 5 pancer. Ini menurut wong Jawa. Mulai 5 badan ya. Ini kan tuh kalau mulut sih tapi ada di Al-Quran. Dulur papat 5 badan 5 pancer 5 aku.
Artine sapa wong sing kenal dengan 4 nafsu anasir sing ana jerone ati, maka dia akan mengenal jati dirine menungso dewi-dewi. Lah bagaimana kita akan menjadi manusia yang sempurna kalau kita tidak mengenal dengan diri kita sendiri? Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang mengenal dengan dirinya, maka dia akan mengenal sejatinya awake, karena dia akan mengenal kepada Tuhannya. 5 badan, 5 pancer, ya 5 aku. Hadirin yang saya muliakan, lek wis menungso mengenal 5 pancer utawa aku, saniki lho tak takon. Aku iku ana napa mboten? Lah iki lho permasalahannya. Aku iku ana apa ora? Itu lho sing penting. Terutama anak bayi remaja. Jawab sudah di dalam hati. Ada lah ini aku, Bang. Ini aku lah, ini saya. Boleh nyebut aku itu, tapi kenyataan aku itu ora ono, Pak. Mboten enten itu. Jadi anak-anakku, aku itu tidak ada. Anane cukul aku, ono aku karena timbulnya rasa. Jadi aku tuh muncul karena ono rasa. Kan nggak percaya ya? Misalkan ini ada kacamata. Bapak Ibu, ini kacamatanya siapa? Wani dengan muni aku. Udah wani gak melok duwe rasa, gak melok duwe kok muni aku. Dengan berani muni aku, Pak, walaupun Pak Lurah gak berani, gak melok duwe kok rumangsa aku. Yang bisa mengatakan aku itu ya sing duwe. Gak melok duwe kok rumangsa aku. Akhirnya, oh, ini milik saya. Kalau saya yang bilang aku kan boleh lah. Membawa saya bawa. Maka ketika saya mengatakan aku benar karena aku yang memiliki. Jenengan walaupun Pak Camat, walaupun jenengan orang pangkat, tidak bisa mengatakan aku. Karena aku muncul karena rasa. Contohnya, ada mobil tadi di sana, mobil Avanza. Terus ditanya, Avanza nomor seri ini siapa yang punya? Wani anak-anakku ngomong, tidak berani. Coba terus ngaku akan masuk badan ke kepolisian. Karena gak melo. Duwi sing iso muni aku adalah sing duwi. Ini harus menjadi tanda tanya dan digaris bawahi. Di sini berjuang lo itu sendiri. Ternyata anak itu rauno, aku rauno. Kalau aku di sini adalah rasa, dan di Al-Quran diterangkan, innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Shadaqallahul azim. Surat Toha ayat 14. Ayo, jadi Al-Quran kayak begitu. Sak temene ingsun, aku itulah Allah. Allah innani anallahu. Ini Al-Quran. Jadi yang berhak mengatakan anak, aku hanya Allah. La ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan, tidak ada yang mencipta, tidak ada yang membuat segala sesuatu wujud, tidak ada yang bisa menghidupkan, tidak ada yang mampu menggerakkan. La ilaha illa ana, kecuali aku, kata Allah. Itu sudah jelas.
Berarti yang bisa mengatakan aku, sifat ananiyah iku mung Gusti Allah. Kenyataane Gusti Allah yang menciptakan makhluk, kula jenengan yo ciptaane Gusti Allah. Krana Allah menciptakan bumi langit seisine, mongko bumi langit seisine sing dipun ciptakan Allah, sing rumangsa aku berarti Gusti Allah. Sapa sing duwe langit bumi jenengan kok muni aku? Awas. Kalian Allah sing iso muni aku. Lah karena jenengan iki ana jerone langit bumi, termasuk jenengan iki ciptaan, berarti jenengan gumeke sapa? Ya gumeke Gusti Allah. Karena kula jenengan diciptakno kali Gusti Allah, iso urip, iso beraktivitas, iso mlebu metune napas, iso berkedip, berarti sing duwe, sing nolong, sing gerakno sapa? Ya Gusti Allah. Lek ngono jenengan iki orang duwe kemampuan ya la haula, ya orang duwe kekuatan apa-apa, mung la haula wala quwata, kabeh iku kagungane Gusti Allah. Dan inilah permasalahan manusia di hadapan Tuhannya. Wala ono sebenarnya Gusti Allah, cuma gini perasaan orang ono kabeh kagungane Gusti Allah niku panggonane ono jerone ati. Krono ati kula jenengan iki sangat kotor. Ketika pinter di aku pinterku, ketika mujahadahku, ketika iso lillah billah iku peparinge Allah, rumangsa aku wis lillah billah. Inilah kata beliau, ru'yatul qurbi budun, pengamal wahidiyah. Siapapun orangnya, siapapun dan dimanapun, kok rumangsa jeduk marang Gusti Allah, rumangsa wis iso lillah billah, rumangsa wis ahli mujahadah, budun adoh saka ngersani Gusti Allah. Awas, hati-hati. Jadi di dalam pengamalan wahidiyah supaya netral, beliau gawe donga, gawe suatu bacaan, apa itu ungkapan fakot dolam tu abadan, sungguh kula niki dolim selalu. Perasaan dolim inilah yang akan menumbangkan penyakit aku yang ada di hati. Jadi jangan kudu latih, rumangsa elek di mana-mana dilatih. Penjenengan sapa-apa. Ini sing disebut dulur papat limo badan. Cuma ngene ana di jerone ati, aja salah ngetrapno lho nggih. Engko mulai dulu pengajian ditakoni kancane. Saking bundi Pak Lurah, saking pengajian, aduh kok sepedanya, sepeda sinten ini Pak, yang jawab, cari gue Gusti Allah, dipek oleh ngamuk ya, sepeda gula, tapi hati kau yang aku, inilah tauhid itu kita yang ngerti itu. Ternyata sumber kerusakan umat itu di hati ini lanjutnya. Ya penyakit yang paling rusak umat menjadi umat bukan kasih sayang lagi, anarkis terjadi di mana-mana. Yang menungso kena penyakit aku di jerone ati sing disebut anania. Islam lagi dikasih jenenge ya karena anania. Mungkin wahidiyah tinggal namanya ya karena anania.
Makanya dengan cara kula jenengan untuk memperbaiki umat manusia agar kembali berjaya dan berkarakter, monggo sing didandani dhisik dudu akal pikirane, dudu ilmunya, tapi sing didandani jerone gini ku hati umat manusia itu sendiri. Nah, jatahnya bingung kalau tentu lah. Hati-hati, kan kelanjutan harus sadar, harus koreksi sebanyak-banyaknya. Monggo kita hubungan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Simpan apa dari ya Sayyidi ya Rasulullah. Monggo hadirin, kita melatih. Ternyata sekian tahun sampai saat ini, bacaan yang saya baca, nidak yang saya baca, ya Sayyidi ya Rasulullah, tidak membawa efek kepada beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mesti nilai kalau jenengan nyebut asmane Allah, efeknya wajilat kulubuhum, hati takut bergetar. Begitu pula menyebut asma Rasul, hati ini bergetar karena ada kekuatan rohani yang akan menuju kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya. Tapi nyatanya itu seperti hatinya tidak. Ibu ingat dari zaman mu'alif ya, ini orang menjaga ketika kalimah yai, ketika al-fatihah nonton itu pengamal itu mudah nangis karena hatinya memang terkait dengan kekuatan rohani beliau. Tapi saat ini kita seperti apa disebutkan dengan rindu Rasul, kita mujahadah tapi masih menghujat, kita mujahadah masih beku hati kita mujahadah malah tidak semakin baik, tidak kasih sayang. Mari kita hubungan kepada beliau agar mujahadah ini benar-benar bisa bermanfaat bagi yang boten apal lanjengan dari ya Sayyidi ya Rasulullah, masukkan ke hati. Jadi kalau pikiran jadi nang pikiran nang hati, ya Sayyidi, fokuskan di dada. Kalau boten kami itu boten sakit tuh. Mulanya bahaya nyebut istighfar itu dilatih ya dalam sholat, ya dilatih dalam mujahadah. Artinya ketika mujahadah ditenggelamkan, ya Sayyidi ya Rasulullah, istighfar wahidiyah ditenggelamkan di hati gitu. Ya Sayyidi ya Rasulullah, biasanya kan betul ya Sayyidi ya Rasulullah, keluar masukkan ke dada dengan lemes, ojo sampai tegang, karena kita berhadapan dengan Allah. Harus rendah, ya Sayyidi ya Rasul, dilatih karena kita akan pulang loh. Kalau dari sepulang ini sing kanggo hukum roh, karena kita kembali ke rohi, mau ke hukum roh. Lek kepinterannya sentek nuri dipedel, tapi Gusti Allah dipendem lali kita. Kadang dilatih ini, moga kita dengan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin, mumpung ada kesempatan kita melatih diri, mumpung masih ada umur, alangkah kejiwaannya nanti ketika kita kembali kepada Allah, ternyata hati kita tidak ada rasa apa-apa, tidak ada rasa cinta. Ya marilah kita latih dengan sungguh-sungguh, terutama kita merasa rendah, terutama kita merasa butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ingat dosa-dosa yang pernah kita lakukan, kita ingat, kita gali kesalahan-kesalahan yang pernah kita perbuat.
sehingga kita bisa menjadi rendah di hadapannya. Mari kita latih akan menjaga kita ini benar-benar berarti dan benar-benar ada rasa di dalam jiwa ini. Karena hidup ini terbatas, masih hadir. Al-Fatihah. Allahumma ya wahidu ya ahad ya wajidu ya jawad sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhatin wa nafasin bi adati ma'lumatillahi wa fuyudatihi wa amdatihi. Allahumma ya wahidu ya ahad ya wajidu ya jawad sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhati wa nafasin bi adati ma'lumatillahi wa fuyudatihi wa amdadihi. Allahumma ya wahidu ya ahad ya wajidu ya jawad sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhati wa nafasin bi adati ma'lumatillahi wa fuyudatihi wa amdadihi. Allahumma ya wahidu ya ahad ya wajidu ya jawad sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhati wa nafasin bi adati ma'lumatillahi wa fuyudatihi wa amdatihi. Allahumma ya wahidu ya ahad ya wajidu ya jawad sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhati wa nafasin bi adati ma'lumatillahi wa fuyudatihi wa amdatihi. Allahumma ya wahidu ya ahad ya wajidu ya jawad sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhati wa nafasin bi adati ma'lumatillahi wa fuyudatihi wa amdatihi. Allahumma ya wahidu ya ahad ya wajidu ya jawad sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhati wa nafasin bi adati ma'lumatillahi wa fuyudatihi wa amdatihi. Allahumma kama anta ahlu sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina wa qurrati ayunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama huwa ahlu. Nas'aluka Allahumma bihaqqihi an tudrikana fi lujjati bahril wahdah hatta la nara wa la nasma'a wa la najida wa la nukhisa wa la natakharuka wa la naskuna illa biha wa tarzukuna tamama maghfiratika ya Allah wa tamama ni'matika ya Allah wa tamama ma'rifatika ya Allah wa tamama mahabbatika ya Allah wa tamama ridwanika ya Allah wa sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi adada ma akhata bihi ilmuka wa asuru kitabuk birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma kama anta ahlu sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina wa qurrati ayunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama huwa ahlu. Nas'aluka Allahumma bihaqqihi
anturikona fil jati bahril wahdah hatta la naro wa la nasma'a wa la najida wa la nukhisa wa la natakharuka wa la naskuna illa biha wa tarzuqna tamama maghfiratika ya Allah wa tamama ni'matika ya Allah wa tamama ma'rifatika ya Allah wa tamama mahabbatika ya Allah wa tamama ridwanika ya Allah wa salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi hadada ma akhadha bihi ilmuka wa azul kitabuk birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma kama anta ahluh salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama huwa ahluh. Nas'aluka Allahumma bihaqqihi anturikona fil jati bahril wahdah hatta la naro wa la nasma'a wa la najida wa la nukhisa wa la natakharuka wa la naskuna illa biha wa tarzuqna tamama maghfiratika ya Allah wa tamama ni'matika ya Allah wa tamama ma'rifatika ya Allah wa tamama mahabbatika ya Allah wa tamama ridwanika ya Allah wa salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi adada ma akhadha bihi ilmuka wa ahsahu kitabuk birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin, khususnya anak-anakku remaja, ya bahagialah orang yang bisa mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai Allah mengatakan, ya orang yang mencintai kamu Muhammad itu sungguh mencintai aku. Orang yang zikir kepadamu Muhammad itu sama dengan zikir aku. Man dzakaroka faqad dzakaroni, kata Allah. Wa man ahabbaka faqad ahabbani, seperti itu. Itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, siapa yang ingat kepadamu Muhammad itu sama dengan ingat aku. Dan siapa yang mencintai engkau itu adalah mencintai aku. Alangkah orang yang mencintai Kanjeng Nabi, dia akan bangkit di dalam kubur nanti bersama Rasulullah dengan kasih sayang Rasulullah. Saya ingat dalam sejarah seorang budak kulit hitam yang sangat mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Budak itu telah diselamatkan ketika di padang pasir dadanya ditimbun dengan batu besar karena mengikuti Rasulullah. Siapakah anak-anakku? Si hitam itu siapa? Itulah sahabat Bilal. Ketika itu dia memilih mati, memilih menderita asal bersama Rasulullah. Maka dia hanya mengatakan ahad, ahad, ahad. Dia memilih mati bersama Rasul. Akhirnya dilepaskan oleh sahabat Abu Bakar dengan ditebus. Saat itulah sahabat Bilal selalu mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga sahabat Bilal dijadikan Rasulullah sebagai muadzin ketika sholat, yang suaranya sangat merdu, yang tidak pernah lepas dari Rasulullah. Yang kecintaan sahabat Bilal itu terjadi yang sangat berpengaruh dalam kehidupannya, sehingga Rasulullah wafat, sehingga Rasulullah dimakamkan di Masjid Nabawi, yang dimana antara rumah dan mimbar itu adalah raudhah, yang rumahnya Rasulullah
Kalau kita pergi haji, di situ dimakamkan ada jasad Rasul. Ketika Kanjeng Nabi meninggalkan dunia yang fana, wafat, di antara sahabat yang paling kehilangan adalah Bilal. Sehingga sahabat Bilal ketika masuk ke Masjid Nabawi melihat batu nisan Rasulullah, maka dia menangis sejadi-jadinya, terseduh-seduh mengingat ketika ia bersama Rasul. Kecintaan yang tidak pernah pupus, kecintaan yang tidak pernah lekang, kecintaan yang tidak pernah hilang, sehingga ia merana sampai badannya kurus. Itu terjadi di masjid, terjadi di Madinah. Akhirnya sahabat Bilal tidak kuat lagi menahan rindunya kepada Rasul. Si budak yang kelam, yang dulu dibebaskan, akhirnya dia memilih pergi meninggalkan kota Madinah, karena dia selalu merindukan Rasulullah, dan dia tidak kuat di kota Nabawi, di Masjid Nabawi, tidak kuat ketika ada di Madinah, karena ketika masuk masjid pasti air mata berlinangan, tersiksa hatinya, sehingga Bilal meninggalkan kota Madinah. Itu si budak, si hitam yang merindukan Rasul, anak-anakku. Suatu saat di zaman Sayyidina Abu Bakar, sahabat itu merindukan Bilal, sehingga dijemputlah Bilal yang ada di daerah lain oleh Abu Bakar. Ketika ketemu, wahai Bilal, kami rindu engkau, rindu suaramu, datanglah ke Madinah, datanglah ke sana. Apa kata Bilal? Tidak Sayyidina Abu Bakar, hatiku hancur kalau aku masuk ke kota Madinah. Ketika aku melangkah masuk kota Madinah, aku sangat tersiksa. Ku kenal Rasulullah, teringat Rasulullah, ku pilih mati daripada aku hidup, maka aku tidak bisa masuk kota Madinah. Itu kecintaan Bilal, anak-anakku, sehingga dia agak dipaksa oleh Abu Bakar. Kini sahabat, kini Amirul Mukminin, kamu menyuruh saya kembali ke Madinah, saya sangat tersiksa. Apakah kamu karena Allah ketika menolong aku, apakah kamu ingin menebus jasamu? Kalau kamu ingin menebus, saya akan datang. Tapi kalau karena Allah menolong aku, ketika kau bebaskan aku tidak akan ke Madinah. Akhirnya kembali Sayyidina Abu Bakar. Hadirin yang saya muliakan, hari demi hari, bulan demi bulan, akhirnya Sayyidina Bilal, sahabat Bilal, mimpi ditemui Rasul. Ketika mimpi ditemui Kanjeng Nabi, hanya ucapan, hanya air mata yang keluar dari mata Bilal. Diciumlah kaki Rasul. Ketika itu Rasulullah hanya berkata, kamu tidak rindukan dengan aku Bilal? Itu kata Rasul. Setelah itu ditinggal pergi. Artinya, kamu tidakkah ingin ke kuburanku menjenguk aku? Maka saat itulah Bilal datang ke Madinah, anak-anakku, untuk ziarah ke makam Kanjeng Nabi. Ketika Bilal melangkah masuk kota Madinah, terdengar isak tangis yang kecil, menangis. Belum masuk ke dalam makam Rasul, belum ada di batu nisan Rasul, Bilal sudah menangis. Saat itu ditemui oleh Sayyidina Umar, ditemui oleh Sayyidina Hasan Husain cucu Rasul, sehingga pertemuan yang mengharukan di makam Rasulullah. Tidak terucap sepatah kata pun, hanya air mata yang tumpah. Kerinduan seorang budak hitam yang mencintai nabinya, yang mencintai Rasulnya, bukan berpura-pura seperti saya. Kalau saya akan biasa dia Rasulullah dengan congkaknya, tapi bila tidak terucap, hanya air mata menetes.
sampai pingsan ada di hadapan Rasulullah di batu nisan. Setelah bangun menangis lagi. Beda dengan si munafik seperti saya ini, anak-anakku. Besok bagaimana kalau dituntut oleh Allah? Besok bagaimana kalau kita dituntut oleh mu'alim? Kenyataannya bohongi Rasulullah, bohongi kanjeng Nabi, minta ya Sayyidi ya Rasulullah. Tiada getaran di hati kita. Akhirnya datang waktu sholat. Akhirnya Sayyidina Umar, dan di situ ada Sayyidina Hasan Husain cucu Rasul, mengatakan, Bilal, sahabat Bilal, ini waktunya sholat. Saya rindu dengan suaramu, saya rindu dengan suara azanmu. Bilal menolak dengan halus, tidak. Kalau saya azan, saya akan terkenal Rasulullah, saya tidak akan mampu. Akhirnya dipaksa oleh Umar, dipaksa oleh Sayyidina Hasan dan Husain. Sebab yang memaksa, yang memerintah itu cucu Rasul, maka dia itu naik ke mimbar untuk melaksanakan azan sholat. Ketika maut sudah bergetar tubuhnya Bilal, bukan karena apa, semakin teringat Rasulullah di pelupuk matanya. Maka ketika tangan diangkat, ditaruh di telinga, gema takbir diucapkan Allahu Akbar dengan getaran, dengan air mata kerinduan. Allahu Akbar diucapkan gema takbir di hadapan umat. Semua menangis jamaah karena ingat Rasulullah seperti di hadapannya. Itulah kerinduan yang sejati, anak-anakku. Bukan kerinduan yang munafik, yang membuat Mbah Yai menangis karena pengamal bohong kali-kali. Saya bohong, kamu bohong, anak-anakku. Akan cukup tunas-tunas pembohong kalau begitu nanti. Ketika syahadat disampaikan, asyhadu alla ilaha illallah, gemuruh suara tangisan di Masjid Nabawi. Asyhadu alla ilaha illallah. Terus Bilal diam lama tidak ngomong, hanya ada dengar tangisan dan tubuhnya gemetar. Ketika mengumandangkan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah dengan suara keras, ambruk Bilal hadir. Alangkah dia mendapatkan kecintaan pada Rasul yang hakiki. Ayo hadirin, murnikan bersama-sama. Sekarang kita membaca tasawuf, Rasulullah hadir di tengah-tengah kita. Rasulullah hadir di tengah-tengah kalian, anak-anakku. Kalau model kita seperti ini, hadirin kita, entah nono 10 tahun tek lagi dia, jumlahnya banyak, kami jeruni keropos. Mari ketika nanti baca tasawuf, ya syafi'al khalqi sholatu wassalam, ketika kita mengatakan faqad dalam itu, bersungguhlah di kaki Rasulullah, sungguh akan disampaikan kepada Allah, akan berubah sikap kita. Tapi jangan pura-pura. Ini sahabat Bilal yang disebut hitam, tapi mulia karena kecintaan yang murni. Mari hadirin anak-anakku, mumpung ada kesempatan, air mata ini sangat berharga. Kita sudah lama lu gak iso nangis dosa. Kita sudah lama lu beku. Kita sudah lama lu jadi munafik, mencintai Rasul tapi pembohong. Mari ketika ya Syafi'al, jangan panjenengan ya masa bodoh, Rasul pasti hadir. Ini hadir lebih-lebih dengan hati yang penuh rasa dosa, sedosa-dosanya pasti hadir di tengah-tengah kita. Jangan sia-siakan
Kalau Bilal saja merasakan kehadiran Rasul ada di pelupuk mata Bilal sampai beliau itu menangis ketika mengucapkan azan wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, sampai ambruk seperti itu. Mari kita sama-sama, kita song-song beliau. Kalau memang kita ini jujur, kita song-song, kita tutup wajah kita karena bukan manusia lagi. Hadirin, terutama anak-anakku, diri saya sendiri. Ketika panjenengan menjemput datangnya Rasulullah ketika tasabuhan, jujur tutup wajahmu supaya Rasulullah tidak geli melihat kita. Mungkin kalau tidak panjenengan tutupi Rasulullah kan dia malu, supaya tidak malu dikru ya kalau kita menghadap Rasulullah. Ojo ngangku kata asline anak-anakku. Kalau asline hatimu yang jerone, hatimu itu yang asli nanti itu hadirin tidak. Ya mari kita jemput Rasulullah akan datang kalau kita bacakan sholawat, kita tidur. Bilal saja begitu sangat cintanya, dan kita mari hadirin, mari dengan sungguh-sungguh sungguh-sungguh tutupan wajahmu, dikluh, datangilah Rasulmu, karena cinta tidak mengenal siapa saya. Walaupun saya panjenengan ini bukan manusia, cinta harus tertanam lagi kepada Rasul apapun terjadi. Anak-anakku, walaupun kau ditolak karena bukan manusia lagi, tetap tidak boleh pergi. Tunggu Rasulmu, tunggu walaupun kita diludahi, walaupun kita ditampar, berikan pipimu, karena yang nampar itu adalah Rasulullah, karena yang nampar itu adalah penyelamatmu. Andalkan rambutmu itu ditarik oleh Rasulullah, serahkan. Jangan lari ya anak-anakku, jangan lari. Andaikan kamu dipukuli, serahkan. Karena kamu harus mengikuti itu, karena sudah menjadi nasib kita. Kita bukan manusia lagi, dirune sing dudu menungso. Mari kita datang pada Rasulullah. Kalau kamu berani di muka, anakku, datanglah kamu yang dibuka, saya di belakang. Saya takut. Anak-anakku saja yang dibuka, kamu mungkin tak banyak dosa dibandingkan saya. Mari hadirin. Ya syafi'al khalqi salatu wassalam alaika nurul khalqi hadiyal anam wa aslahu wa ruhahu adribni faqad dolantu abata wa rubini walaysa li ya sayyidi siwaka fa intaruda kuntu syakso dalika ya syafi'al khalqi salatu wassalam alaika nurul khalqi hadiyal anam wa aslahu wa ruhahu adribni faqad dolamtu abata wa rubini walaysa li ya sayyidi siwaka fa intaruda kuntu syakso dalika ya syafi'al khalqi salatu wassalam alaika nurul khalqi hadiyal anam wa aslahu wa ruhahu adrikni faqad labtu abata wa rubini walaysa li ya sayyidi siwaka fa intaruda kuntu syakso dalika. Mari sungguh-sungguh ya sayyidi ya Rasulullah, 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 ya ayyuhal rasul sallallahu
alaika rabbini biiznillah wadur ilayya sayyidi binadroh musilatil khadratil aliyah ya ayuhal ghawzu salamullah alaika rabbini biiznillah wadur ilayya sayyidi binadroh musilatil khadratil aliyah ya ayuhal ghawzu salamullah alaika rabbini biiznillah wadur ilayya sayyidi binadroh musilatil khadratil aliyah ya syafi'al khalqi habiballahi salatuhu alaika ma salamihi dolan wa dolan khilati ibadati khudiyati ya sayyidi wal ummati ya syafi'al khalqi habiballahi salatuhu alaika ma salamihi dolan wa dolan khilati ibadati khudiyati ya sayyidi wal ummati ya syafi'al khalqi habiballahi salatuhu alaika ma salamihi dolat wa dolat hilati ibadati khudiyati ya sayyidi wal ummati ya sayyidi ya Rasulullah 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 ya Rabbana Allahumma sholli sallimi ala Muhammadin syafi'il umami wal ali waj'alil anama musra'in bil wahidiyati li rabbil alamin ya Rabbana ufir ya sirif tahwahdina qarrib alibainana ya Rabbana ya Rabbana Allahumma sholli sallimi ala Muhammadin syafi'il umami wal ali waj'alil anama musra'in bil wahidiyati li rabbil alamin ya Rabbana ufir ya sirif tawadina qarrib alibainana ya Rabbana ya Rabbana Allahumma sholli sallimi ala Muhammadin syafi'il umami wal ali waj'alil anama musra'in bil wahidiyati li rabbil alamin ya Rabbana ufir ya sirif tahwahdina qarrib alibainana ya Rabbana Allahumma barik fima khalaqta wa hadil baldah ya Allah wa fi hadil mujahadah ya Allah Allahumma barik fima khalaqta wa hadil baldah ya Allah wa fi hadil mujahadah ya Allah Allahumma barik fima khalaqta wa hadil baldah ya Allah wa fi hadil mujahadah ya Allah Allahumma barik fima khalaqta wa hadil baldah ya Allah wa fi hadil mujahadah ya Allah Allahumma barik fima khalaqta wa hadil baldah ya Allah wa fi hadil mujahadah ya Allah Allahumma barik fima khalaqta wa hadil baldah ya Allah wa fi hadil mujahadah ya Allah Allahumma barik fima khalaqta wa hadil baldah ya Allah wa fi hadil mujahadah ya Allah istiraq Al-Fatihah.
yang saya muliakan, khususnya anak-anakku, mumpung masih ada kesempatan, harus dilatih rindu pada Rasul. Bukan hanya slogan, tapi adalah ungkapan, harus dilatih. Ketika tidak, ya Sayyid ya Rasulullah, dilatih rendah, dilatih. Insya Allah kita akan sampai kepadanya. Ingat hadirin, penolong sejati adalah Rasulullah. Ada satu doa semua nabi diwujudkan di dunia, tapi hanya Rasul untuk umatnya di alam mahsyar. Besok ada anak-anak, ada bapak, ada ibu yang berdosa. Ketika ketemu Rasul mensyafaatinya. Itulah Rasulullah, itulah yang menangisi kamu, itulah yang memperjuangkan kita. Mari dengan sungguh-sungguh. Masalah tangis, maaf, di dalam kitab manapun itu diterangkan banyak. Kalau Rasulullah ngaji, banyak yang nangis, bahkan banyak yang pingsan. Bahkan belum ada kitab yang terangkan kalau ada Nabi ngaji kalau bunyi boten enten. Bahkan dalam Al-Quran banyak diterangkan, banyak menangis. Fayat haku qalilan wal yabku katsira. Jadi kalau tertawa sedikit saja, tapi yang menangis yang banyak itu Al-Quran. Tapi di akhir zaman hadirin, mari kita dengan memakai petunjuk Al-Quran yang benar. Hadirin, mari kita berdoa juga untuk jamaah haji yang sekarang ini sudah mulai masuk ke Mekah. Kita doakan semoga semuanya diridhoi, semua jamaah haji dibersihkan hatinya, disucikan jiwanya, diampuni dosanya, sehingga pulang benar-benar menjadi hamba Allah yang diridhoi. Mari kita angkat tangan kita mohon kita menjadi hamba yang santun, hamba yang kasih sayang, yang mau mendoakan terutama bangsa ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bihaqqi ismikal a'dzam wa bijahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi barakati ghusyatil zaman wa awanihi wa sa'iri awliyaika ya Allah, ya Allah, ya Allah, radhiyallahu ta'ala. Allahumma bihaqqi ismikal a'dzam wa bijahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi barakati ghusyatil zaman wa awanihi wa sa'iri awliyaika ya Allah, ya Allah, ya Allah, radhiyallahu ta'ala. Allahumma bihaqqi ismikal a'dzam wa bijahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi barakati ghusyatil zaman wa awanihi wa sa'iri awliyaika ya Allah, ya Allah, ya Allah, radhiyallahu ta'ala anhum. Balik jami'al alamin nida'ana hada wa jalbihi ta'ziram baligho. Balik jami'al alamin nida'ana hada wa jalbihi ta'ziram baligho. Balik jami'al alamin nida'ana hada wa jalbihi ta'ziram baligho. Fa innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Fa innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Fa innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Fafirru ila Allah, 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 fafirru ila Allah. Wa qul ja'al haqq wa zaqal batil innal batila kana zaqa. Wa qul ja'al haqq wa zaqal
innal batila kana zahuqa wa qul ja'al haqqu wa zaqal batil innal batila kana zahuqa. Al-Fatihah. Hadirin, sebelum saya akhiri, khususnya pada tokoh masyarakat, perlu diketahui perjuangan Wahidiyah ini adalah perjuangan lahir batin, khususnya adalah perjuangan batinnya untuk mengajak masyarakat. Hal ini pernah terjadi seperti halnya beliau, ini nanti ada nindak atau dulu, ketika Nabiullah Ibrahim dan Nabiullah Ismail membuat Ka'bah untuk ritual haji. Setelah selesai, Allah perintah panggil umat masyarakat sesudah kamu supaya nanti bisa melaksanakan haji. Siapa yang mendengar panggilanmu Ibrahim, maka dia akan kupanggil untuk melaksanakan haji, dan dia akan menjadi haji mabrur. Saat itu Nabi Ibrahim masuk naik ke Jabal Qubais. Jabal Qubais itu sekarang itu jadi istana raja, lebih tinggi daripada menara Ka'bah. Dulu waktu 2002 itu masih gunung, dikepras, dan itu naik di situ Jabal Qubais. Akhirnya menghadap ke kiblat 4 penjuru. Jadi manggil ke 4 penjuru, menghadap barat dipanggil, artinya umat terus menghadap utara, jadi umat jalan. Dan yang mendengar itu nanti waktu masih yang sesudah itu masih roh dan itu nanti mendengar itu berarti haji tapi mabrur. Setelah itu iblis datang. Maka enak teman umat masyarakat sekaji di Sepuro, pada saya goda di Nawangi. Akhirnya saya minta memanggil Gusti, gitu. Ya panggil. Terus siapa yang mendengar panggilanku pulang haji, tambah aku di jernih akil. Nanti aku bagus, aku suci, aku. Waktu dipanggil oleh iblis, semireng, ya Buddha, tapi dicepi gendera aku sampai iblis. Tapi mulai haji, mulai ke Mekah, ke Madinah, wis dikei aku di dodo, dicepi gendera aku, sehingga aku mulia, aku wis haji, aku boten ngerti kalau aku itu mulia Gusti Allah. Akhirnya Israel datang, kulo dipanggil Gusti. Terus apa? Sing kalau panggil berarti orang itu panjang takdir sido nanti Haramain Mekah Madinah. Sing krungu yo budak haji, tapi orang kono sido mati wafat dimakamkan di Makkah, kalau di Mekah, kalau di Madinah di Baket. Tapi dia ngeten, cuma perjuangan ini fafiru Allah. Dengan menghadap niru Rasulullah, niru Nabi Ibrahim, makin menghadap ke kiblat itu sanes ibadah. Kok sembahyang, kok ngadep ngalor, ngidul, ulur, ngetan, betul. Iki lagi dulur-dulur, toko karena ini perjuangan rohani bengok umat, makin dengan kali adik kita, anak kita toko di komando menghadap ke kiblat. Tujuannya apa? Manggil artini umat, rohi dewi jiwa sing gak sadar, dipanggil di bengok fafiru ilallah. Lalu getaran jenenganku rendah, nyampe. Lek getaran itu mongso apik gak dong, rendah gak nyampe. Kalau sedikit pun angkat itu wong sing tawadhu anak-anakku. Mulane ketika fafiru ilallah rumongso gak mampu, rumongso tidak ada kekuatan itu sampai. Tapi fafiru ilallah rumongso berjuang gak sampai. Karena yang menyampaikan bukan kamu, bukan ucapanmu, tapi Allah. Mengikuti komando mu'alifnya. Tapi makin ada ke barat, duduk sholat. Itu sana situal itu hanya memanggil umat. Walaupun ngadep nang utara dipanggil. Lah itu. Berarti karena
menangani keluarga perjuangan maka tidak empat penjuru niku tujuannya ngajak umat supaya kembali kepada Allah, lakukan dengan benar, mata pandangan ke depan, perasaan tidak ada kemampuan, rendah, tidak perlu dengan perasaan rongso, rendah serendah-rendahnya, lain kaya ngono metodenya dipakai, insya Allah tidak akan lama Magetan akan lebih banyak orang-orang yang sadar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia mengatakan tolong anak-anakku dilatih. Saya terobsesi dengan rindu Rasul tadi. Alangkah munafiknya saya, bohong ternyata harus begitu ya, harus berubah ya akhlaknya ya. Rindu Rasul, anak-anakku dilatih. Yang hadirin, kalau kita juga mengatakan moga-moga Allah meridhai. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa min Rasul sallallahu alaihi wasallam asy-syafa'at wa badariyah. Wa min wasada zaman an-nadruh wal barakah wal karma wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.